Halo sahabat Bicara Pagi. Di Bicara Pagi, kontennya akan ada 3 hal, yaitu pertama adalah sharing motivasi dari saya, kemudian yang kedua adalah story tentang saya dari masa kecil sampai hari ini, kemudian yang ketiga adalah yang dimulai hari ini, saya akan membuat insight-insight dari orang-orang hebat dari berbagai kalangan, terutama entrepreneur, CEO atau juga founder. Nah, hari ini sebuah kehormatan buat Bicara Pagi dan buat saya. Kita kedatangan tamu seorang yang sangat luar biasa, seorang Sultan Andara, yaitu Raffi Ahmad. Raffi, terima kasih sudah berkenan menjadi bintang tamu pertama di Bicara Pagi ini, dan saya akan bertanya beberapa hal tentang Raffi Ahmad. Boleh Pak Tantan. Sultan dan Pak Tantan tuh ada tantannya. Raffi, kita ini pengen tahu, Raffi. Ya. Waktu masa kecil punya nggak cerita masa kecil Raffi yang Raffi? Kok Raffi ya? Itu orang Sunda. Ya, kan? orang Sunda. Orang Sunda. Orang Bandung, orang Cianjur. Jadi jangan aneh. Apa cerita masa kecil Raffi yang betul-betul membuat Raffi terinspire dengan cerita ini, dan bahkan mungkin bisa jadi menjadi cambuk buat Raffi bisa meraih sukses seperti sekarang. Sebenarnya dulu tuh saya kan dilahirkan dari keluarga yang sederhana, Pak Tantan. Jadi waktu itu, ini sih sebenarnya membuat saya sekarang jadi suka kerja keras itu, karena biasanya saya tuh dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, dulu tuh sama bapak saya tuh setiap minggu pasti dibeliin mainan. Karena nggak tahu kenapa selalu dibeliin mainan. Tiba-tiba pas saya kelas 6 SD, papa saya tuh di banknya dilikuidasi. Nah terus, tapi dia nggak bilang ke saya. Terus tiba-tiba saya nggak dibeli mainan lagi. Palingan yang dulu biasa seminggu sekali ke mall, seminggu sekali dikasih mainan, kok ini nggak dikasih mainan lagi. Terus papa saya tuh diem aja nggak ngomong. Oh ternyata papa saya dilikuidasi, papa saya tuh nggak ada kerjaan. Tapi hebatnya papa saya tuh nggak pernah ngomong sama anaknya, dan dia tuh tetap kerja keras. Nah dari situ saya ngeliat, oh ternyata seorang laki-laki terus kerja keras. Gitu sih Pak Tantan. Dari inspirasinya dari seorang ayah. Dari seorang ayah sampai ayah saya meninggal gitu. Oke. Ada nggak pesan ayah atau ibu yang sampai hari ini masih berkesan di Raffi, dan pesan-pesan ini yang membentuk karakter dari Raffi, ada nggak? Sebenarnya sih terutama sih dari ayah saya sih. Dulu ayah saya tuh yang tadinya saya biasa dimanja di SD gitu. SMP tuh akhirnya saya kan ikut syuting Pak Tantan, syuting dibayar 500.000. Saya dari Bandung itu naik bis ke Bogor, naik angkot di Bogor, nginep di hotel yang 40-50 ribu. Gitu. Sama papa saya tuh bilang tapi papa saya tuh nggak pernah ngomong, ibaratnya nggak kerja gitu. Meskipun dia bilang iya papa sekarang nggak kayak dulu, uangnya mungkin nggak sebanyak dulu, tapi ngomong gitu, papa saya tuh ngomong ke saya, dan udah nggak apa-apa ya, tidurnya di hotel, cari yang murah, naik angkot, naik apa. Jadi saya kagetnya tuh, oh ternyata bener kita kalau sebagai laki-laki tuh yang ngomong aja apa adanya gitu, karena laki-laki kan tulang punggung, ada uang, nggak ada uang, ngomong sama anggota keluarga kita gitu, karena jangan nutup-nutupin ya. Laki-laki mah kata papa saya gini lah, ibaratnya kamu cuman bawa celana kolor aja, sok, yang penting kamu bisa hidup gitu. Jadi makanya sampai sekarang tuh saya kalau kerja keras tuh karena dari ajaran dari papa saya. Gitu. Kalau kedekatan itu lebih dekat sama ayah apa sama mama apa ibu? Bedanya kalau dua-duanya dekat ya? Iya, dua-duanya dekat sih. Kalau ayah saya mungkin kan dulu, karena saya kan dimanjain kalau beli apa itu kan sama ibu kan. Sama ibu saya beli apa sama ibu. Tapi sama ayah. Kalau ibu kan hari-hari, les, sekolah itu kan pasti sama ibu. Jadi dua-duanya punya kedekatan yang berbeda-beda. Dan kayaknya berpengaruh ke karakter Raffi sekarang ya? Sangat berpengaruh, tapi aku sendiri kayak sekarang kerja keras, berarti kerja keras itu buat saya, karena papa saya tuh kan dulu dia tuh salah satu
bos direksinya salah satu bank lah. Terus tiba-tiba dilikuidasi banknya, dia sempat frustasi juga, nggak punya kerja, sampai dia kerja apa aja serabutan. Cuman papa saya pernah ngomong gini, kalau laki-laki mah, kalau kamu capek, istirahat. Kalau kamu nyerah, jangan pernah nyerah. Laki-laki kalau udah nyerah, kalau kamu mati, kamu baru nyerah. Gitu. Jadi itu yang tertanam di kepala saya. Kurang lebih sama dengan di sharing motivasi saya episode 1. Wah. Jadi kalau kita capek sih nggak apa-apa, kita istirahat sebentar, wajar, tapi jalan lagi. wajar. Sama, persis banget. Tonton makanya yang versi batu. Nah, tonton. Tapi ngomong, saya grogi banget ini wawancara seorang host yang super, yang terhebat di Halo Mbak Gigi. Tuh ada Gigi, ada Rafathar. Nanti mau nanya-nanya Gigi habis ini. Raffi, kalau tadi kan Raffi sebagai anak gitu kan. Nah sekarang kalau Raffi sebagai seorang ayah gitu kan, punya anak luar biasa, Rafathar. Ya. Untuk masa depannya Rafathar, Raffi punya pesan yang mau disampaikan nggak? Sebenarnya aku tetap ngajarin Rafathar itu sebagai anak yang biar nggak manja. Meskipun alhamdulillah Rafathar bisa kita penuhi dengan kesanggupan kita, tapi tetap sih aku harus membuat Rafathar itu seperti anak laki-laki yang memang bisa survive. Tapi aku pun tidak memaksa dia. Aku juga pernah nanya sama Rafathar, Rafathar, udah besar mau jadi apa? Rafathar bilang, nggak mau jadi papa. Kenapa? Nggak, Rafathar pengen jadi orang biasa. Jadi aku nggak tahu. Jadi artis ya. Dia nggak mau jadi artis, makanya dia kalau syuting suka nggak mau. Kadang sedih juga sih, tapi ya aku nggak bisa maksain dia. Nggak tahu mungkin karena dia masih kecil belum mengerti, atau mungkin arahnya dia mau kemana ya let it flow aja. Tapi aku menghargai apa keputusannya dia. Yang paling penting dia mau jadi apa. Yang paling penting dia bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Amin. Luar biasa. Raffi pasti punya impian masa kecil dong. Boleh tahu nggak sih impian masa kecilnya Raffi itu apa sih? Dulu itu aku sebenarnya orang yang punya impiannya sederhana. Ya. Sebenarnya aku juga nggak nyangka sih Pak Tantan sekarang bisa punya rumah, bisa punya mobil, rumah ini sih, Lamborghini. nggak pernah. Cuman dulu tuh saya berhayalnya cuman nggak jadi artis pun nggak ada dulu. Nggak ada terbersit jadi artis. Oh, bukan cita-cita masa kecil. Bukan ya? cita-cita dulu pengen jadi insinyur. Kalau nggak jadi iya, jadi tukang insinyur ya. Jadi tukang insinyur. Cuman seiring berjalannya waktu, ya udah akhirnya saya tuh mimpinya bertahap. Misalnya contoh, aduh pengen beli mobil. Dulu saya pertama kali beli mobil tuh Atos, ada. Iya itu sih ya. Yang kecil. Jadi saya tuh selalu bermimpinya tuh bertahap. Jadi dulu nggak pernah punya mimpi sebesar ini. Ya tapi siapa sih yang nggak pengen punya rumah gede, gitu, mimpi lah. Tapi jadi selalu mimpinya bertahap. Nanti kalau udah mimpinya, jadi beda-beda. Pas SMP pengen punya itu, akhirnya pas dapet mimpi lagi yang lain. Jadi mimpinya itu bertahap biar kita jadi motivasi. Oke. Tapi ini sih memang bener banget sih. Saya baca banyak buku, banyak ngobrol sama orang-orang hebat. Prinsip orang-orang sukses ini mirip seperti Raffi. Jadi selalu mensyukuri setiap pencapaian, tapi dia nggak pernah berhenti untuk mencapai lagi yang lebih baik. Betul. Gitu kan. Jadi pengen mobil gitu ya, nyampe sepeda dinikmatin, sampai kerja keras nanti dapat motor. Betul. Ini prinsip ini memang ciri khas orang-orang sukses. Saya takut sebenarnya dengan ambisi yang terlalu besar. Contoh misalnya dari kecil saya pengen punya mobil Lamborghini misalnya. Kalau nggak kesampaian takutnya kita gila. Ibaratnya gitu. Ataupun namanya manusia kita malah bisa menghalalkan berbagai macam cara. Saya takut banget kayak gitu. Udah saya mendingan bertahap aja. Pengen yang ibarat tadi punya motor, alhamdulillah habis punya motor, pengen punya mobil. Jadi yang mencoba bertahap kira-kira kitanya mumpuni bisa dapat. Luar biasa. Raffi ini kan seorang artis besar. Waduh. Tapi Raffi ini beda banget dengan yang lain gitu. Raffi juga saya perhatikan suka berbisnis ya. Nah kalau boleh tahu bisnis pertama kali Raffi itu apa? Bisnis pertama kali waktu itu aku bikin keripik. Bikin keripik. King Kong itu ya bukan? Iya bener, keripik King Kong itu. Keripik singkong itu ya? Keripik singkong itu nggak menyangka-nyangka. Kebetulan aku salah satu brand ambassadornya salah satu market lah. Minimarket, ya bukan minimarket ya. Market yang banyak itulah. Nah aku jual ke sana, itu cuman satu market itu aja. Nyampe setahun omsetnya 100 M. Itu aku nggak menyangka-nyangka. Karena waktu itu aku mengoptimalkan digital yang aku punya, Instagram yang aku punya. Itu, tapi waktu itu aku belum berpengalaman, jadi nggak bisa membuat jadi stabil, turun.
Tapi di situ aku banyak belajar. Terus habis itu aku bikin baju juga, baju Era Jeans dulu, baju merek aku. Sama waktu itu dibeli juga salah satu sama Ramayana tuh, sama ya cuman aku memang nanti pengen di vlog aku tuh pengen berguru sama Pak Tantan. Gimana caranya untuk membuat brand itu bisa stabil. Itu yang belum aku dapetin. Mungkin untuk membuat brand hidup, brand itu hidup ibaratnya aku udah bisa dengan apa yang aku punya, tapi untuk membuat stabil itu aku belum bisa. Ternyata nggak gampang tuh Pak Tantan. Nggak salah kalau justru saya nggak ingin belajar. Salah, saya harus belajar sama Pak Tantan. Kita berbagi. Tapi bisnis aku juga banyak, dari misalnya 50 bisnis, paling yang jalan cuma 5. Sisanya juga banyak yang hancur gitu. Yang masih sekarang jalan 5 itu boleh, kalau boleh. King Kong masih ada, baju masih ada, terus juga yang lagi kenceng ya sekarang entertain yang saya punya ini, Rans ini yang lagi jalannya cukup stabil karena memang sayanya influence di dalam gitu. Kalau kita nggak di dalam nggak influence, memang kita kasih ke orang kan ya kitanya suka nggak ada risiko lah ya. Iya betul. Strategi apa 5 tahun ke depan atau cita-cita yang Raffi raih 5 tahun ke depan dari yang salah satu dari 5 ini mungkin yang mana? Mungkin Rans, selain Rans apa ya mungkin? Sebenarnya kalau aku tuh cita-cita pengen bikin satu marketplace sendiri yang memang nantinya tuh Rans itu yang sekarang kan yang lagi dikibarkan si Rans ini. Rans ini bisa jadi satu marketplace yang bisa banget sih harusnya. Palu gada, misalnya apa lu minta gua ada, maksudnya ada semuanya. Jadi selain kita punya entertainnya, kita ada foodnya, ada yang lain-lainnya. Nah nanti yang bisa divaluasikan, ya mungkin nanti kita bisa dijual atau di IPO atau di apa lagi. Udah mulai dibangun ini apa? Sedang dibangun di sana. Jadinya itu sih yang pengen kita lakukan. Kalau untuk punya TV kan nggak mungkin mahal. Nggak akan nyampe juga duitnya. TV Rans Entertainment. Waduh, kita coba digital yang ada aja Pak Tantan, yang ada aja. Ya tapi kan memang sekarang digital juga lagi kencang lah, meskipun memang marketnya jauh lah sama TV, masih Indonesia ya TV masih sangat kuat banget. Tapi memang digital is going, the world is going digital, semua orang masuk digital, apalagi dengan COVID ini kan orang dipaksa masuk belajar juga lewat. Bener banget. Jadi aku lagi mencoba untuk membuat marketplace sendiri di Rans gitu Pak Tantan. Raffi, kok mau capek-capek karena kan sebagai artis juga duit udah banyak ya, kok masih mau capek-capek bikin bisnis ini itu gitu, kenapa? Beda pandangannya, beda pengalamannya, beda ilmunya. Saat kita jadi artis, ibaratnya kan kita dibayar selesai. Maksudnya ngurusin orang lain, kita hanya ibaratnya jadi kalau pemain bola tuh kita hanya jadi striker aja atau jadi pemain. Tapi saat kita jadi manajer, saat kita jadi pelatih, itu kita beda sendiri gitu. Jadi aku sekarang lagi mencoba mempelajari di depan dan di belakang layar. Karena dulu ada sih satu orang tuh yang pernah ngajarin aku, John Fair kan. Nah dulu tuh aku tuh sama John Fair tuh pertama kali ketemu dia dari 15 tahun yang lalu, udah dari umur aku 15 tahun Pak Tantan. Dia bilang, "Vi, lu program musik ya?" Iya, dulu di Dasyat. Dia ngomong gini, "Raffi, kalau kamu jadi artis, banyak yang hebat. Tapi kalau kamu mulai lihat ke belakangnya, mempelajari belakangnya, siapa tahu kamu bisa menjadi lebih sukses lagi." Nah dari situ saya benar-benar mempelajari itu. Saya mempelajari produksi, mempelajari marketing, mempelajari semuanya. Jadi emang itu ternyata beda gitu saat kita jadi artis cuman main doang kan kita nggak mempedulikan itu. Tapi saat kita mempedulikan semua lini, kita juga jadi lebih bijaksana untuk semua hal gitu. Luar biasa. Oke, Raffi, ini pertanyaan terakhir untuk seorang Raffi yang super sibuk gitu ya. Kalau boleh tahu apa sih makna atau arti waktu dan dunia buat seorang Raffi Ahmad? Waktu dan dunia. Memang satu hal yang nggak bisa kita lawan itu adalah waktu. Waktu itu nggak bisa kita lawan. Karena waktu itu terus dia akan berjalan. Terkadang kita suka berlari karena waktu. Tapi ya memang karena waktu itu nggak bisa kita lawan, ya sudah nikmatilah waktu itu selama dan selagi waktu itu masih menjadi milik kita dan ada buat kita. Karena kita nggak pernah tahu berapa waktu lagi kita bisa ada di waktu ini. Mungkin 1 hari, 2 hari, 5 hari, mungkin 10 tahun, 1 dasawarsa mungkin masih berapa. Jadi intinya waktu itu nggak pernah kita bisa lawan. Jadi lebih baik waktu kita jadikan teman. Kita jadikan teman dengan syukuri dengan adanya waktu, nikmati dengan adanya waktu ini. Terkadang juga saya suka takut. Saya nggak kerasa Pak Tantan, hampir
sudah tahun depan, tahun inilah. Saya tuh dari 2000 lah, kan 2000, udah hampir 20 tahun saya di dunia entertain. Terkadang sekarang saya ngeliat udah punya anak. Anak saya sekarang udah seumur gini, waktu cepet banget berlalu. Memang dunia itu penting, dunia itu perlu kita lawan, tanda kutip. Maksudnya kita melawan dunia tuh maksudnya kita harus bertarung dengan keadaan apapun agar kita bisa survive di dunia ini. Tapi kalau dipikir-pikir dunia itu memang sementara. Ya semuanya kan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih punya waktu, lakukan yang terbaik, ibadah, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan melulu memikirkan dunia. Memang saya juga sekarang seumur segini, Pak Tantan udah mulai berubah. Tapi sesuai dengan adanya waktu, makanya kalau kita berteman dengan waktu, bukan waktu itu kita lawan, takutnya kita menjadi orang yang lupa waktu, yang lupa segalanya. Tapi dengan adanya waktu, gunakan waktu sebaik-baiknya. Ingat juga waktu, karena waktu kita nggak selamanya di dunia ini. Jadi ibaratnya kita manusia harus bisa bersahabat dengan waktu, bersahabat dengan dunia. Luar biasa, Raffi. Sahabat Bicara Pagi, kita sepakat ya bahwa hari ini kita mendapatkan insight yang luar biasa dari seorang Raffi Ahmad yang mungkin kita tahunya seorang Raffi Ahmad adalah seorang artis besar. Kita hari ini dapat insight bahwa sama seperti halnya kita, Raffi kecil memiliki mimpi, kemudian ayahnya membentuk karakter seorang Raffi Ahmad sebagai pejuang tangguh, dan Raffi juga sama memiliki prinsip seperti halnya orang-orang hebat lainnya bahwa dia itu selalu berusaha. Kalau capek, nggak berhenti sebentar istirahat, tapi dia lanjut lagi. Dan satu hal lagi, setiap pencapaian dia syukurin, dia berterima kasih kepada yang berkontribusi, kepada Sang Maha Pencipta, lalu dia lanjutkan lagi untuk mencari sesuatu yang lebih besar lagi. Dan akhirnya seorang Raffi Ahmad sekarang adalah pebisnis yang banyak sekali bisnisnya, yang sekarang katanya ada 5 yang lagi dijalanin, dan tentu saja kita mengenal Raffi Ahmad seorang Sultan Andara. Raffi Ahmad, terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Tantan.